Oke, ya. Untuk soal yang pertama, kemarin kalau nggak salah ada 3 soal. Nah, ini saya coba bahas dulu satu persatu. Yang pertama ada tugas satu. Tugas satu seperti yang kemarin, PPT yang kemarin. Soalnya di sini ada sebuah perusahaan. Dia perusahaannya khusus untuk pengecoran logam. Dia punya 4 jenis mesin yang diberi nama M1, M2, M3, sama M4. Itu nama mesinnya. Nah, setiap mesin itu mempunyai kapasitas yang berbeda dalam pengoperasiannya. Dalam minggu mendatang, perusahaan mendapatkan pesanan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan, yaitu job 1, job 2, job 3, dan job 4. Nah, biaya pengoperasiannya setiap pekerjaan oleh keempat mesin dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, kita diminta menyelesaikan kasus ini menggunakan metode penugasan. Nah, yang kita lakukan yang pertama adalah kita menentukan dulu ini maksimalisasi atau minimisasi. Nah, menurut kalian maksimalisasi atau minimisasi? Minimisasi bukan, Bu? Oke, Mbak Evi minimize. Yang lainnya? Kira-kira apa? Minimalisasi, Bu. Minimalisasi. Oke. Ada lagi? Mas Noval juga minimize. Ada yang maximize? Nggak ada? Oke. Kalau kita lihat dari soalnya, betul ya, itu adalah minimisasi atau minimize. Kenapa? Karena di sini adalah ada kaitannya dengan biaya. Di sini ada mesin, dan ini ada jobnya. Nah, sedangkan di sini adalah biayanya dari setiap pekerjaan dengan mesinnya masing-masing. Jadi kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan metode minimisasi. Oke, yang pertama yang dibuat adalah sama ya. Kita akan buat tabel dulu. Dari soalnya kan sudah ada. Kita tinggal pindahin aja dari soal ke sini. Ada M1 sampai M4, kemudian J1 sampai J4. Nah, kemudian setelah kita buat tabel, langkah selanjutnya adalah apa? Kita menyelesaikan kolom dulu atau baris dulu? Baris, Bu. Baris, oke. Nah, setelah baris, apa yang dicari, Mbak, kalau minimisasi? Elemen terkecilnya, Bu. Oke, Setiap ya. baris. Betul. Jadi kita akan menyelesaikan per baris dulu. Nanti dari tiap baris kita cari tahu mana yang paling terkecil dari setiap barisnya. Nah, dari kasus ini kita bisa menentukan yang terkecil dari tiap barisnya. Nah, tiap baris yang paling kecil saya blok warna coklat apa orange ya. Yang saya bold juga. Nah, yang untuk J1 yang paling kecil adalah 130, kemudian J2 140, J3 150, dan J4 di sini adalah 115. Ini adalah yang nilai paling terkecil atau elemen paling kecil dari setiap barisnya. Jangan kebalik sama yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita mainnya di kolom dulu. Nah, yang ini di masalah penugasan kita menyelesaikannya per baris dulu. Tiap baris untuk kasus minimisasi seperti namanya minimize, berarti kita cari yang paling minim, elemen yang paling kecil. Nah, dari setiap baris yang sudah kita temukan, elemen paling kecilnya, kemudian baru kita kurangkan dari setiap sel yang ada per barisnya. Berarti nanti dari 130 ini di baris J1, berarti nanti kita kurangkan 210 kurangi 130 untuk sel J1 M1 sini ya, untuk kolom M1 ini. Kemudian untuk M2 sama kita kurangkan 150 ke 130. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini kita kurangkan masing-masing, ketemu nilainya. Jadi nanti kita ketemu untuk misalnya sel J1 M1 nilainya adalah 80. Bawahnya J2 karena tadi yang paling kecil adalah angkanya 140, berarti 140 kita kurangkan 140 ketemu 0. Dan hasilnya tabel yang baru seperti ini. Nah, ini sudah selesai atau belum? Apa yang kita lakukan? Memilih elemen terkecil setiap kolom, Bu, yang nggak ada angka nolnya.
Oke, berarti kita cek dulu. Setiap kolom M1, M2, M3, sama M4, ada nggak nolnya? Nah, kita cek. M1, nolnya udah ada 2. M2 udah ada nolnya 1. M3, nggak ada. M4 sudah ada nolnya 1. Berarti tinggal M3 yang kita perbaiki. Caranya adalah tadi kita cari angka yang paling kecil. Ternyata angka kecilnya adalah 45. Nah, 45 ini kita kurangkan tiap sel yang ada di kolom M3. Kita kurangkan 50 kurangi 45, hasilnya 5, 60 kurangi 45 sama dengan 15, dan seterusnya kita ketemu tabel baru. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Setelah ketemu tabel baru. Tes optimalisasi. Oke, tes optimalisasinya adalah pencoretan ya, yang kemarin sempat bikin bingung. Nah, yang kita cek kalau semuanya tadi sebelum melakukan pencoretan, kita cek dulu setiap baris sama setiap kolom udah ada nolnya apa belum. Kalau misalnya kita cek dulu per baris, baris J1 udah ada 0, J2 udah ada 0 di sini ya, J3 udah ada nolnya 1, J4 malah nolnya 2. Kemudian kalau cek di kolom M1 nolnya juga udah ada 2 di sini. Kolom M2 sudah ada nolnya 1, terus M3 di sini sudah ada 01, M4 juga sudah ada nolnya 1. Nah, kalau sudah ada nolnya setiap baris ataupun kolom, kita melakukan tes optimalisasi dengan melakukan pencoretan. Nah, caranya pencoretan gimana? Pencoretan yang paling pertama yang kita lakukan, yang kita pertimbangkan adalah per barisnya dulu. Jadi per baris kita cek dulu mana baris yang punya nilai 0 lebih dari 1. Kalau dari baris ini mana? J1 sampai J4 mana yang nolnya lebih dari 1? J4. J4. Nah, berarti yang kita coret pertama adalah J4. Oke, kemudian yang dicoret kedua yang mana? Kalau di baris M1. ada nggak? M1. M itu baris apa kolom, Mas? Kolom. Kolom. Yang J1, Bu. Oh, Maksudnya. J1. Yang mana? Bingung aku. Bingung ya? Oke. Nah, yang pertama yang dicek itu adalah barisnya dulu. Baris yang lebih dari 1, nolnya adalah di J4. Kemudian cek lagi baris yang lain, J1, J2, J3, ada nggak nolnya yang lebih dari 1? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ada Bu. ya. Oke, berarti kita pindah ke kolom dulu. Jadi yang kita pertimbangkan pertama adalah baris dulu. Ingat ya, yang pertama adalah cek dulu baris. Kemudian cari yang nolnya lebih dari 1. Jumlahnya ya, jumlah nolnya lebih dari 1. Kemudian kalau udah selesai ini tiap baris ini kan cuma ada 1 nolnya. Ini juga cuma ada 1, ini juga 1. Nah, sekarang kita pindah ke kolom dulu. Nah, kalau dari sisi kolom ada yang lebih dari 1 nggak nolnya? M1. Udah, Bu. Ada. M1. M1. Berarti yang kita coret adalah M1. Oke. Kemudian kalau dari sisi kolom ada lagi nggak yang bisa dicoret yang nolnya lebih dari 1? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, tapi ada nggak nol yang belum dicoret? Ada, Bu. Ada. M berapa? M4. Ya, M4J1 ya, di sini ya. Nah, di sini dia belum dicoret. Nah, selanjutnya ini bisa dicoret, boleh seperti ini, di baris, atau mau dicoret misalnya nanti mau dicoret gini. Ini juga boleh. Ini sama aja. Karena hasilnya coretannya masih ada 1, di sini 1, kemudian ini 2, ini 3. Kalau coretannya baru 3, apakah ini sudah optimal? Belum, karena coretannya cuma 3, sedangkan baris dan kolomnya baru hanya 4. Berarti kita masih kurang 1. Nah, ini bisa kalian gunakan coretan kolom seperti ini, ataupun coretan yang baris seperti ini. Nah, kalau saya milihnya baris dulu. Karena tadi pertimbangannya adalah yang pertama yang kita cocokkan adalah baris dulu, kemudian baru jumlah nolnya. Nah, setelah ini kita akan melakukan penyesuaian lagi. Yang disesuaikan adalah angka-angka yang belum
dicoret. Nah, angka-angka atau sel yang belum dicoret, kemudian kita pilih sel yang apa nih? Paling besar atau paling kecil? Paling kecil, Bu. Paling kecil. Yang mana, Mbak? Yang 15. 15, betul ya, yang ini ya. Nah, ini adalah sel yang paling kecil, nilainya paling kecil, kemudian kita kurangkan ke setiap sel yang belum dicoret. Nah, ini yang 15 ya. Kemudian kita kurangkan, saya balik dulu. Nah, 15 ini kita kurangkan pada setiap sel yang belum tercoret. Berarti nanti 20 kita kurangkan 15, 25 kurangi 15, 15 kurangi 15, 25 juga kurangi 15, 50 kurangi 15, terus 50 yang ini juga kurangi 15. Terus ada lagi nggak yang disesuaikan? Ada, Bu. Yang mana, Mbak? Yang itu angka yang persilangan antara garis. Ya, angka atau sel yang dia dicoret 2 kali, perpotongan antara garis sama kolom. Nah, untuk kasus ini ada di sel J1M1 ya, di sini angka 80. Berarti angka 80 ini kita tambahkan 15. Terus yang bawah ini juga 85 ini kita tambahkan 15. Nah, hasilnya seperti ini. Yang kecoret 2 kali kita tambahkan, sedangkan untuk sel yang belum kita coret, kita kurangi. Ingat-ingat ya. Yang belum dicoret kita kurangi, yang sudah kecoret 2 kali kita tambahin. Nah, di situ baru kita menemukan tabel yang baru. Cek lagi, setiap baris sama kolom sudah ada belum nih? Kolom ini udah, sini sudah ada 0, sini juga udah, sini udah. Tiap baris juga udah ya, ini udah ada, ini nolnya udah ada, nolnya udah ada, nol udah ada. Nah, kalau udah semuanya ada, nolnya, kemudian baru kita coret lagi. Nah, yang dicoret yang pertama yang mana? Baris mana? J1, J2, J3, J4? J4, Bu. J4, oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Yang mana kira-kira yang mau dicoret? Ada lagi nggak? J4, Bu. J4, oke. Ya, yang dicoret adalah J2 dan juga J4. Boleh dua-duanya langsung dicoret, karena mereka punya 0 lebih dari 1. Berarti ini bisa dicoret, ini 1, kemudian ini yang kedua. Karena dia ada punya 2 0, ini juga 2 0. Ada lagi nggak baris yang tidak yang dia punya 0 lebih dari 1? Nggak ada ya? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kita pindah ke kolom. Nah, setelah itu kita cek yang di kolom, yang mau dicoret yang mana dulu nih? M1. Oke, M1 kita coret dulu. Kemudian masih ada satu lagi ya, yang belum tercoret nolnya. Di sini, M4J1 ya. Kita coret lagi. Nah, M3. M3 kan nolnya ini udah dicoret. Ini udah dicoret. Jadi kalau udah dicoret yang ini, nggak usah dicoret lagi. Kalau ini tadi, ini tadi kan nolnya di sini belum dicoret nih, nol yang di sini. Jadi kita bisa coret gini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang ini kan udah dicoret, ini udah dicoret. Nah, yang M4 ini belum dicoret. Kita bisa coret seperti ini. Jadi kita coret nolnya yang belum dicoret. Nah, ini udah optimal apa belum coretannya? Sudah, Bu. Kenapa sudah, Mbak? Karena jumlah garisnya itu sama dengan jumlah kolom atau baris, Bu. Iya, betul. Karena coretannya ini ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada 4. Sedangkan baris sama kolomnya jumlahnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini sudah optimal. Kalau sudah optimal, apa yang kita lakukan? Bu, mau tanya, Bu. Oh, ya gimana Mas Landep? Kalau yang dicoret itu baris J1 bisa nggak? Baris J1. J1. Oh gini, Iya. itu boleh saja sih sebenarnya, karena itu tidak akan mempengaruhi nilai. Yang Oh. penting coretannya itu nanti ada 4.
Jadi misalnya saya balik yo. Gini ya, Ya, gitu. boleh, di situ juga boleh. Karena posisinya si 0 itu dia sendirian, tidak dicoret. Jadi kayak yang tadi ya, boleh gini, boleh juga gini. Yang penting jumlah coretannya kan di sini nanti kalau misalnya dia baris ya, berarti nanti di 1, 2, 3, sama 4. Nah, kalau sudah 4 berarti kan dia sudah optimal. Selesai optimal baru kita menentukan yang selanjutnya. Itu Mas Landep? Oke, terima kasih, Bu. Oke. Nah, kalau sudah 4 coretan kemudian apa tadi? Apa yang kita lakukan? Pilih angka yang paling kecil, Bu. Milih angka yang paling kecil. Buat apa, Mas? Buat mengurangi, ya kan, mengurangi itu. Mengurangi. Yang angkanya belum kepilih, belum kecoret. Belum kecoret. Oke. Kenapa harus dicoret? Gimana? Atau ada yang punya pendapat lain? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Yang lainnya? Penugasan bukan, Bu? Gimana? Mbak siapa nih? Dia Oh ya, Mbak Dia. Gimana Mbak Dia? membuat schedule penugasan optimal Oke. Kenapa kita membuat schedule penugasan optimal? untuk melihat ini apa namanya apa ya Bu bahasanya? Apa aja boleh deh. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap ini setiap baris sama kolomnya ini. Oke, ya betul ya. Jadi setelah kita melihat ini udah optimal, optimalnya dari mana? Optimal ketika coretannya kita ini sudah sesuai dengan jumlah baris atau kolom. Nah, coretan kita, tadi saya milihnya yang kolom ya ini. Coretannya kan ada 1, terus 2, 3, dan 4 ya. Sudah ada 4 coretan. Nah, 4 coretan ini sama dengan jumlah baris atau kolom. Jumlah baris atau kolomnya di sini kan ada 4. Coretannya 4, baris sama kolomnya sudah 4, berarti sudah optimal. Nah, setelah optimal, barulah kita menentukan schedule penugasan tadi. Schedule penugasan adalah menentukan siapa melakukan apa. Nah, menentukan siapa melakukan apa, kita tentukan dari tabel ini tadi. Nah, ini coretannya di sini kita hapus. Jadi coretan-coretan oranye ini kita hapus. Nah, kita tinggal milih sel mana yang sesuai. Jadi kita pilih yang ada nolnya. Jadi nanti kita akan menentukan J1 melakukan pekerjaan apa. Misalnya J1 nanti M1, terus J2 melakukan M2, J3 sama M3. Nah, caranya gimana milih? Yang pertama ini udah saya jawab nih ya. Yang pertama adalah kita akan memilih J1 dulu aja deh. J1 dia akan melakukan tugas M4. Kenapa melakukan tugas M4 J1? Kira-kira. Karena nolnya cuma di 4. Ya, karena J1 ini dia cuma bisa melakukan pekerjaan M4. Sebenarnya ada lagi nih, J3 juga cuma bisa melakukan pekerjaan M1. Tapi M1 pun juga bisa dilakukan oleh si J2. Jadi yang pertama kita cari pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang dan hanya satu pekerjaan. Jadi karena nolnya cuma ada satu nih, M4 di sini, dan cuma bisa si J1 yang mengerjakan, berarti kita pilih yang pertama adalah ini. Kita blok warna hijau ini ya. Jadi J1 melakukan pekerjaan M4. Nah, setelah ini kemudian baru kita menentukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain di sini saya tentukan adalah J4 melakukan M2. Kenapa M2? Karena J4 ini sebenarnya dia bisa melakukan M2 sama M3. Nah, cuma M3 ini bisa juga dilakukan sama si J2. Nah, karena si J2 ini juga bisa melakukan pekerjaan M1, nah kita pilih ini J4 dulu. Kita pilih orang yang punya pekerjaan, bisa punya kemampuan lebih dari satu. Jadi kita pilih yang si J4 ini melakukan pekerjaan M2, nah ini yang M4 kan udah selesai. Kemudian ini dia melakukan J1. Sekarang
Kita lanjutkan ke J4. J4 di sini dia bisa melakukan pekerjaannya M2. Tersisa tinggal pekerjaan M1, M3 dengan orangnya ada J2 sama J3. Nah, sekarang kita cek lagi. Pilih antara M3 sama M1. Nah, M3 sama M1 yang bisa dikerjakan, yang hanya bisa dikerjakan oleh satu orang mana? M3 atau M1? Yang mana dulu nih yang kita tentukan? M3 atau M1? M1, Bu. Satu, Bu. Kenapa M1? Karena J3 itu cuma bisa melakukan M1, bukan, Bu? Iya, betul Mbak. Karena aduh ini kebalik ya. Nah, si J3 ini dia cuma bisa melakukan pekerjaan M1. Berarti nanti ini harus diblok yang M1 dulu. Nah, setelah M1 dipilih, dilakukan oleh J3, berarti tinggal tersisa sama si J2 ini melakukan pekerjaan M3. Ini kebalik nih ya, saya ngebloknya. Nah, berarti setelah kita mendapatkan J3 di pekerjaan M1, kemudian kita bisa menentukan sisanya. Si J2 ini bisa melakukan pekerjaan M3. Nah, dari sini kita tinggal melakukan perhitungan masing-masing. Berarti nanti si J1 mengerjakan M4, J2 mengerjakan M3, J3 mengerjakan M1, J4 mengerjakan M2. Kemudian kita buat schedule penugasannya seperti ini. J1 M4, biayanya 130. 130 dari mana? Kan tadi kita blok yang di sini ya. Berarti kita balik ke tabel paling awal tadi. Nah, di sini ya posisinya nolnya. Nah, di sini biayanya adalah 130. Berarti ketika J1 mengerjakan pekerjaan M4 itu biayanya 130. Nah, nanti J2 melakukan pekerjaan yang mana tinggal diteruskan. Nah, itu nanti dihitung, kemudian kita buat tabelnya. Terakhir adalah seperti ini. Jadi nanti J1 biayanya 130, J2 ada 200, J3 150, dan J4 adalah 115. Kita totalkan, total biayanya adalah 595. Nah, ini yang nanti jadi jawabannya untuk kasus 1. Oke, yuk, mau nanya yang mana? Gimana? Bingung? Atau lanjut ke soal kedua? Lanjut nggak apa-apa, Bu? Lanjut aja, Bu. Oke. Ya, nanti di replay ya videonya. Oke, lanjut kita ke tugas kedua atau soal 2. Di sini kasusnya adalah untuk menentukan daerah penjualan. Di sini ada manajer pemasaran sebuah perusahaan sedang mempelajari laporan penjualan dan sekaligus mengevaluasi kelima tenaga penjualnya. Kemudian setiap tenaga penjualan dan sekaligus mengevaluasi kelima tenaga penjualnya. Nah, setiap tenaga penjualan akan ditugaskan kembali selama 3 bulan mendatang untuk 5 wilayah pemasaran. Kemudian masing-masing wilayah pemasaran itu akan diperkirakan memiliki potensi penjualan sebesar 100 juta, kemudian 80 juta, 60 juta, 45 juta, dan terakhir 40 juta selama 3 bulan ke depan. Kemudian ada tabel yang menunjukkan probabilitas pencapaian potensi penjualan dari masing-masing tenaga penjualan. Ini adalah probabilitasnya untuk tenaga penjualan S1, S2, S3, S4, dan S5. Sedangkan wilayahnya ada wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5. Intinya adalah nanti si manajer pemasaran dia akan menugaskan siapa ke wilayah mana. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana manajer pemasaran akan menugaskan setiap tenaga penjualan untuk setiap wilayah penjualannya. Nah, yang ada di tabel ini adalah probabilitas tingkat
penjualannya. Jadi di sini adalah probabilitasnya. Bisa dalam desimal, bisa dalam persentase. Tapi di kasus ini dituliskan dalam bentuk desimal. Sedangkan potensi penjualannya ada di soal. Di sini ada potensinya masing-masing per wilayah, karena ini diurutkan ya. Di sini wilayah pertama 100 juta, wilayah kedua 80 juta, dan seterusnya sampai terakhir 40 juta. Nah, kalau untuk kasus ini kira-kira maximize atau minimize? Maximize bukan, Bu? Oke, Mbak Evi maximize. Ada lagi? Bingung? Gimana? Maximize, minimize? Gak usah takut salah. Minimize? Gak ada? Oh, maximize. Oke. Ya, maximize karena di sini kita adalah fokusnya untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita akan menggunakan metode maximize. Betul ya? Nah, kita bawa tabel yang tadi ke sini. Kita selesaikan dulu soal kedua. Di sini ada wilayah 1 sampai 5, kemudian tenaga penjualnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tenaga penjualannya ada 5, wilayahnya ada 5. Jadi di sini yang perlu kita catat adalah coretannya harus berjumlah 5. Karena kolom dan barisnya ada 5. Jadi kalau sudah sesuai antara coretannya dan juga jumlah baris sama kolom, berarti dia sudah optimal. Kalau belum, berarti nanti kita kurang-kurangkan lagi untuk menyesuaikan. Oke. Nah, karena ini maximize, yang kita lakukan yang pertama adalah kita cek dulu tiap baris. Nah, kalau maximize, yang perlu kita lakukan apa? Cari bilangan yang paling besar. Betul. Jadi kita tiap baris kita akan cari elemen yang paling besar. Nah, S1 elemen yang paling besar berapa? 0,40. Oke, betul ya, 0,4. Nah, kebetulan di sini ada dua 0,4-nya. Bisa kita pakai dua-duanya dan nggak akan terlalu berpengaruh. Mau pakai yang W3 atau W4 sama aja. Intinya adalah baris S1 ini kita pakai 0,4. Kemudian, oke, sorry. Di dekat rumah saya baru banyak motor-motor besar lewat, jadi suaranya nggak tahu masuk ke tempat kalian apa enggak. Oke, kemudian yang baris kedua yang paling besar berapa? 0,8. Oke, 0,8. Terus baris ketiga? 0,85. 85. Baris keempat? 0,70. 0,70. Baris kelima? 0,70 juga. 70 juga. Oke, betul ya. Ini jawabannya. Jadi setiap baris yang paling besar nilainya ini saya blok warna coklat. Oke, kemudian setelah kita tahu nilai yang paling besar, apa yang dilakukan? Dikurangkan, Bu. Dikurangkan Setiap dengan? Oke. Di- Ya, gimana Mbak Evi? Dikurangin ke setiap elemen yang ada di baris tersebut, Bu. Iya, betul. Jadi kita kurangkan angka terbesar ini pada setiap elemen yang ada di baris tersebut. Kalau tadi kan kita cari yang nilai paling kecil, kemudian kita kurangi ke setiap elemen. Nah, sekarang nilai paling besar ini kita kurangkan dengan setiap angka yang ada di baris tersebut. Jadi nanti kita kurangkan bentuknya kayak gini, agak bikin pusing ya. Kita kurangkan, intinya kita kurangkan dari setiap elemennya per baris. Misalnya baris S1. S1 nilainya tadi 0,40, kita kurangkan, 0,10, kemudian nilai terbesarnya tadi 0,40. 0,40 ini kita kurangkan 0,10. Ini malah salah nulis lagi nih saya. Ini saya cek dulu. Benar ya? Nah, ini harusnya 0,30 ya. Wah, ini semuanya nanti bisa geser ya. Oke, discard. Nah, ini kita kurangkan 0,40 kurangi 20 jadi 20. Terus 0,40 kita kurangkan 40 jadi
0. 0,40 kurangi 40 juga 0. 0,40 kurangi 30 jadi 10. Nah, sama ya seperti yang sebelumnya, kita kurangkan semua nilai terbesar ke setiap elemen yang ada di tiap baris. Oke, ini tadi saya ketemu salah yang satu. Ada lagi nggak yang salah perhitungannya? Coba dicek lagi. Saya dibantu. Ada yang salah ngitungnya? Yang S2 W4 itu bukan sih, Bu? 0,80 kurangi 0,20. Oke, 80 kurangi 30 berapa? 80 kurangi 20 itu, Bu. Oh, 20 ya? Hasilnya 0,60 Ibu. Oke. Bentar. Ini 20 ya tadi. Ini 30 Mas ini. Yang Ya. W4, Bu. Oh, W4, sorry. W4 ini ya. Oh iya. Ini 0,60 ya. Betul nggak tadi? 0,80 kurangi 0,20. Betul? betul, Bu. Betul. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang salah hitung? Kayaknya sudah. Udah ya. Oke. Berarti tadi yang perlu penyesuaian di sini adalah sini 0,30. Terus tadi sama yang W4 ya tadi. Sini 60. Oke. Ini kebanyakan. Nah, oke. Sesudah dari sini adalah kita akan cek dulu. Ada nggak kolom yang dia belum ada nolnya? Kan tadi baris ini udah ya, kita cek baris ini S1 udah ada 0, baris 2 sudah ada 0, baris 3 udah ada, baris 4 udah ada, baris 5 udah ada nolnya. Nah, setelah barisnya semuanya ada 0, sekarang kita cek per kolom. Ada kolom yang belum ada nilai nolnya? W1 sama W2, Bu. Betul, W1 sama W2 ini belum ada nolnya. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika dia tidak ada nolnya? Cari elemen terkecilnya bukan Bu kalau Oke, betul. Kita cari nilai terkecil dari setiap kolom, kemudian kita kurangkan. Kalau tadi per baris, itu maxima sama minimize-nya berbeda ya. Kalau maximize-nya kita cari terbesar, minimize-nya kita cari terkecil. Tapi kalau untuk penyesuaian kolom, kita sama aja. Cari yang paling kecil, kemudian kita kurangkan setiap kolom. Kalau W1 yang paling kecil nilainya adalah 0,30. 30 ini ya. Kemudian W2 0,20. 0,20. Ada dua ya, di sini sama di sini. Nah, kemudian kita kurangkan setiap kolom yang ada. Nah, ini tadi ada yang salah ya. Kita sesuaikan lagi. Tadi 0,30. Oke, kemudian kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan semuanya ke 30. Ini tadi juga 30. Oke, di sini juga 30. 65 kurangi 30 berapa? 35 ya. Ini juga 30. 65 kurangi 35. 35. Terus 55 kita kurangkan 30. Jadi 25. 40 kurangi 30 di sini jadi 10. Yang ini sama. Ini tadi belum disesuaikan ya. Ini 60-nya belum. Oke, kemudian kita pindah di sini.
Oke. Kemudian kita cek lagi. Ini tadi nilainya sudah 0. Ini jadi 0,35. Ini 0,35. Kemudian ini 0,25. Ini 0,10. Ini jadi 0. Terus ini 0,30. Kemudian ini 0,40. Ini juga 0,20. Oke. Nah, jadi ini adalah yang tabel terbaru. Berarti kita cek lagi. Baris sudah ada ya nolnya. Kemudian baris kedua juga sudah ada nolnya. Ini kenapa jadi hilang? 60 ya. Ini kok tadi jadi hilang? Oke. Nanti kalau pusing kita ulangi lagi. Nah, ini baris pertama sudah ada nolnya, baris kedua juga udah ada 0, baris 3 udah ada 0, baris keempat udah, baris kelima ini udah ada 2. Kemudian cek lagi per kolom. Kolom W1 sudah ada 0, kolom W2 sudah ada nolnya 2, kolom W3 udah ada 3, terus W4 udah ada 02, kemudian W5 udah ada 01. Berarti setiap baris sama setiap kolom sudah ada nolnya. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita main coret. Oke, kita main coretnya yang pertama adalah kita coret yang per baris dulu. Per baris, baris mana yang dicoret duluan? Yang nolnya lebih dari 1? S1, Bu. S1. Oke, setuju ya semuanya? Kita coret baris S1. Terus baris mana lagi nih yang mau dicoret? S5. S5, Bu. S5. Oke. Ada lagi nggak? Untuk baris yang lebih dari 1. Udah ya. Berarti kita pindah ke kolom dulu. Kolom mana yang punya nolnya lebih dari 1? W3, Bu. W3 ya. Oke, yang punya ada nolnya lebih dari 1 yang belum dicoret adalah W3. Nah, masih ada 01 di sini. Ini boleh coret gini ataupun coret mendatar juga boleh. Tapi kalau kita hitung, coretannya ada berapa nih? 4. 4. Sedangkan baris sama kolomnya ada berapa? 5. 5. Berarti dia belum optimal. Kalau belum optimal adalah kita lakukan penyesuaian seperti tadi. Kita lakukan penyesuaian dengan mengurangkan ke dalam elemen-elemen yang belum dicoret. Dengan mencari nilai paling kecil dari yang belum tercoret. Nah, dari yang belum tercoret nih, dari sini sampai sini, nilai yang paling kecil berapa? 0,20. 0,20. Ini ya. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan dari semua bagian yang belum tercoret ini dengan 0,20. Oke, ini karena tadi salah, berarti kita hitung lagi ya. Oke, berarti kita kurangkan di sini ke 0,20 sama dengan 0,15. Oke, kemudian kita kurangkan 0,20 sama dengan 0,15. Terus, tadi ini juga belum tercoret ya. 0,20 sama dengan 0,05. Oke. Kemudian di sini tadi ya juga belum 0,20. Jadi 0,10. Kemudian ini juga kita kurangkan 0,20 ketemu 0,20. Ini kurangi 0,20 tersisa 0. Yang ini tadi udah dicoret, ini ya yang belum.
kita kurangkan 0,20 sama dengan 0,40. 0,55 kita kurangkan 0,20 sama dengan 0,35 ya. Betul kan ya? Oke, kemudian 0,30 kita kurangkan 0,20 sama dengan 0,10. Nah, kemudian tadi yang dicoret 2 kali yang mana? Di sel berapa? Masih ingat? Udah saya coret tadi. Di sini ya. Kalau nggak salah ini W1 sama W3S1 sama W3S5. Betul nggak? Tadi yang dicoret 2 kali. Ya, Bu. Betul ya. Oke. Kita tambahkan 0,20 sama dengan 0,20. Terus yang di sini kita tambahkan 0,20 sama dengan di sini adalah 0,30. Terus mana lagi yang dicoret tadi yang sudah 2 kali? Sini bukan ya? W5S1 sama W5S5. Betul nggak? Iya, Bu. Betul, oke. Oke, kita tambahkan 0,20 sama dengan jadi 0,30. Kemudian ini kita tambahkan salah. Yang bawah. Kita tambahkan 0,20 sama dengan jadi 0,45. Oke, sambil dibantu ngecek ya kalau saya salah hitung. Oke, kemudian kita copy lagi di sini ketemu tabel barunya. Angka baru saya hilangkan dulu. Oke, ini adalah tabel barunya. Kemudian setelah kita cek lagi, di sini tiap baris sama tiap kolom sudah ada 0 belum? Di sini kolom W1 udah ada, W2 juga udah ya, W3 di sini udah ada 2, W4 sudah ada 2, W5 di sini sudah ada 1. Terus S juga udah ya, S ini S1 udah, S2 udah, S3 udah, S4 ini udah ada 2, S5 juga udah ada 2. Nah, berarti selanjutnya tinggal kita coret. Nah, yang dicoret pertama yang mana dulu? Ada yang punya pendapat? Mana yang mau dicoret? S1, Bu. S1, oke. S1 karena dia nolnya lebih dari 1 ya. Per baris, kita coret yang pertama. Kita coret. Biar gede. Nah, ya. Kemudian mana lagi yang dicoret selain S1? S4, Bu. S4. Oke, S4 di sini dia ada 2. Berarti kita coret S4. Oke, terus mana lagi? S5, Bu. S5. Oke, kita coret lagi S5. Oke, kalau baris udah ya? Udah selesai? Sudah. Udah. Berarti sekarang kita ke kolom. Kolom mana yang mau dicoret dulu? W3, Bu. W3. Oke, W3. Saya ganti warna saya. Nah, ada lagi nggak yang mau dicoret? Tidak, Bu. Tidak ada. Nolnya udah habis ya. Nah, coretannya ada berapa nih? Coretannya ada 1, 2, 3, 4. Padahal kolom sama barisnya ada 5. Terus apa yang kita lakukan?
coretannya ada 4, baris sama kolomnya ada 5. Berarti penyesuaian Memilih lagi. itu ya, ya penyesuaian. Itu. Iya, betul. Berarti kita harus mengulangi lagi. Nah, ini nomor 2 ini agak bikin pusing memang. Kita penyesuaiannya ada beberapa kali. Nah, yang kita sesuaikan adalah cari elemen paling kecil dari yang belum tercoret. Yang belum dicoret, nilai paling kecilnya berapa? 0,10. 0,10 ya, ini ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan mengurangkan ke setiap sel yang belum dicoret. Oke, nah kita kurangkan masing-masing dulu. 0,10 sama dengan jadi 0,05. Tuh, geser lagi ya. Oke, tolong abaikan coretannya dulu ya. Kemudian kita kurangkan 0,10 juga di sini, jadi 0,05. Ini juga dikurangin 0,10 sama dengan 0. Ini kita kurangkan 0,10 jadi 0,10 juga. Yang di sini kita kurangkan lagi 0,10 jadinya 0,30. Ini 0,35 kurangkan 0,10 jadi 0,25. Ini juga kita kurangkan 0,10 sama dengan 0,20. Terus ini juga kurangin 0,10 sama dengan 0,15. Nah, kemudian tadi selain yang kita kurangkan, ada juga yang kita tambahkan. Yang perlu kita tambahkan adalah yang dicoret 2 kali. Yang coret 2 kali ini ya, W3 sama posisi sel W3S1. Ini kita tambahkan 0,10. Jadinya adalah 0,30. Terus yang bawahnya lagi yang kita coret 2 kali adalah ini ya. Sel W3S4 itu juga dicoret 2 kali. Jadinya kita tambahkan 0,10 sama dengan jadi 0,30. Bawahnya juga tadi dicoret 2 kali. Kita tambahkan 0,10 sama dengan jadi 0,40. Dah ya, itu. Ada yang kelupaan nggak nih? Yang dicoret 2 kali. Cuma W3S1 sama W3S4 sama W3S5 aja kan ya? Iya, Bu. Oke. Berarti kita buat tabel baru lagi di sini. Saya hapus dulu. Oke, kita cek lagi. Sudah ada semuanya, baris sama kolom. Sudah ada 0 semua ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita coret lagi. Nah, yang mau dicoret yang mana dulu? S1. S1 ya. Seperti biasa. Kita balik ke S1 lagi. Terus, mana lagi? S2. Berapa? S2, Bu. S2, oke. Kita coret S2. Terus, mana lagi? S4. S4. Kita coret lagi S4. Terus satu lagi S5 ya. Dia ada 2. Oke. Nah, setelah ini masih ada di baris ada nggak yang nolnya lebih dari 1? Nggak ada, Bu.
Nggak ada Nggak ya. ada, Bu. Tinggal 01 doang nih di sini, di W3 yang belum dicoret. Kalau kita mau ke kolom, juga sebenarnya dia cuma satu yang belum dicoret. Kalau mau baris, dia juga cuma satu. Nah, ini kalian bisa milih mau coret gini, kolom, ini boleh, atau kalian mau baris ini pun juga boleh. Jadi nggak harus ada baris sama kolom pencoretannya, mau vertikal mau horizontal nggak apa-apa. Yang penting jumlah coretannya itu sama dengan kolomnya. Nah ini kan kalau coretannya ini misalnya sama ini ya, saya tak gede ke. Nah ini kan coretannya sudah ada 1, 2, 3, 4, sama 5 ya. Berarti dia sudah sesuai dengan jumlah baris sama kolom. Berarti ini sudah optimal. Berarti yang akan kita lakukan setelah ini baru penentuan siapa melakukan apa atau schedule penugasannya. Gitu ya. Bisa juga kalau kalian mau ganti copy. Nah, bisa juga dicoret seperti ini. Jadi kalian boleh pakai vertikal, bisa juga horizontal. Kalau kondisinya seperti ini tadi ya, tinggal 01, terus untuk masalah baris ataupun kolom dia posisinya juga sama, berarti kalian bisa mencoret vertikal, bisa coret juga horizontal. Untuk sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau bingung? Gimana? Bingung, Bu. Bingung. Bingung apanya Mas Randy? Kayak tricky terus yang itu sih, Bu, yang nentuin pakai max sama minimal tuh loh, Bu. Oh, maksimal sama minimalnya itu dari mana gitu ya? Iya, heeh. Oke, kalau kasusnya maksimal sama minimal, logikanya gini aja. Balik ke soal awal dulu ya. Misalnya di sini. Oke, di sini adalah menentukan daerah penjualan. Kalau menentukan apakah kita pakai maksimal sama minimalnya, kita harus paham dulu kasusnya seperti apa yang mau dicari. Misalnya di kasus 2 ini kasusnya adalah ada seorang manajer, dia punya 5 pegawai marketing, kemudian dia punya 5 wilayah pemasaran. Nah, tugasnya si manajer ini, dia punya pekerjaan adalah dia menentukan marketer mana yang akan pergi ke wilayah mana. Jadi kasusnya ini ya, ini kan menentukan daerah penjualan. Jadi dia di sini adalah si manajer marketing ini akan menentukan marketing mana yang akan pergi ke wilayah mana. Berarti kan kita di sini akan melihat siapa yang akan pergi ke wilayah mana. Nah, kemudian di sini ada kalimatnya seperti ini. Setiap tenaga penjualan akan ditugaskan kembali selama 3 bulan mendatang untuk 5 wilayah pemasaran. Masing-masing wilayah pemasaran, tiap wilayah pemasaran nanti wilayah tadi apa? D1. Oh, W1. Ada W1 sampai W5 punya potensi penjualan sebesar 100 juta, 80 juta, 60 juta, 45 sama 40 juta. Penjualan ini untuk perusahaan berupa apa berarti? Artinya apa? Pemasukan atau pengeluaran? Pemasukan, Bu. Pemasukan. Kalau pemasukan buat perusahaan harusnya lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak berarti kan kita maksimalkan kan, bukan kita minimalkan. Yap, betul, Bu. Betul ya. Jadi kita lihat dari logika soalnya. Di sini kan penjualan. Kita akan melihat penjualannya. Nah, di sini kan probabilitas. Nah, yang agak tricky di kasus 2 ini adalah dia pakai 2 tahapan. Yang ada di tabel ini adalah proporsi penjualannya. Jadi proporsi penjualan. Kalau misalnya si S1 dia berjualan di wilayah 1, proporsi penjualannya, jadi dia akan bisa menghasilkan penjualan sebesar 10% atau 0,10. Kalau dia jualan di wilayah 2, berarti di sini adalah 0,2. Jadi nanti harus kita di akhir nanti kita harus mengkalikan proporsi ini dengan ini tadi,
100 juta dan seterusnya. Jadi logikanya nanti kalau ini kan penjualan. Penjualan itu artinya pemasukan untuk perusahaan. Kalau pemasukan untuk perusahaan kan harusnya dibanyakin toh ya. Berarti kita maksimalkan. Makanya kita pakai metode maximize gitu. Nah, ini untuk kasus 2. Kasus 2 memang agak sedikit tricky. Kemudian kasus 1 ya, kita balik ke kasus 1. Nah, kasus 1 di sini ada perusahaan pengecoran logam. Dia punya 4 mesin yang diberi nama M1 sampai M4. Nah, tiap mesin ini punya kapasitas masing-masing. Nah, minggu depan, dalam minggu mendatang, perusahaan mendapatkan pesanan untuk menyelesaikan 4 jenis pekerjaan, yaitu job 1, job 2, job 3, sama job 4. Nah, untuk mengoperasikan mesin tersebut, setiap job itu akan membutuhkan biaya. Jadi di sini kata kuncinya di sini nih terakhir, biaya pengoperasian setiap pekerjaan oleh keempat mesin itu bisa dilihat di tabel ini. Jadi di sini yang 210, 150, 180 ini adalah biaya. Kalau biaya pemasukan atau pengeluaran buat perusahaan? Pengeluaran, Bu. Nah, kalau pengeluaran kita maksimalkan atau kita minimalkan? Minimalkan, Bu. Minimalkan. Betul, karena biaya kita keluarkan untuk perusahaan, jadi kita melihat dari sudut pandang perusahaan, kalau biaya ya kita minimize aja, kita kecilin aja, kalau bisa biaya itu kita nolkan. Jadi kita kalau ada kata kuncinya di sini biaya, kita minimalkan. Jadi minimize. Kita pakai metode minimalisasi. Tapi kalau kita berbicara tentang misalnya tadi di sini adalah penjualan atau laba. Kalau penjualan kan pemasukan. Kalau pemasukan berarti harus kita cari yang sebesar-besarnya. Makanya kita pakai maximize. Gitu ya. Jadi kalau pemasukan dalam artian nanti laba atau penjualan, berarti kita maksimalkan. Tapi kalau udah masuk ke biaya, apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan, nah itu nanti kita minimalkan. Logikanya gitu ya Mas Randy? Iya, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, terus tadi apa lagi ya Mas ya? Tadi maximize, minimize, terus satu lagi apa? Cuma yang itu, Bu, tadi udah dimention yang tugas 2 tricky gitu. Oh, oke. Yang mana ya? Yang dicoretnya tadi ya? Yang mana ya tadi ya? Yang Poeman kan tadi udah maximize terus malah iya enggak ding. Yang udah paham ding, Bu. Yang Udah. angka yang belum dicoret nanti Oh, dipilihnya yang oke. minim paling kecil. Ya, intinya optimalnya adalah ketika coretannya itu sudah sesuai dengan kolom atau barisnya. Kalau sudah sesuai sama kolom sama baris, berarti tinggal kita lakukan schedule penugasan. Mana melakukan apa. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ini? Belum, Bu. Belum ya? Oke, berarti kita lanjutkan soal 2 tadi ya. Ini belum selesai tadi. Oke, sampai sini. Nah, ini tadi kan sudah ada 5 coretan. Coretan 1, coretan 2, coretan 3, coretan 4, terus coretan 5. Sudah ada 5 coretan dan 5 baris sama 5 kolom. Berarti dia ini sudah optimal. Setelah optimal, kita akan melakukan schedule penugasan. Berarti kita buat tabel baru lagi. Nah, ini kalau nulis kemeng ya. Harus bikin tabel berapa banyak ini. Ini kalau slide saya ada 77. Karena saya ubah satu per satu. Oke, ini saya hapus dulu coretannya. Biar nggak bingung. Oke, tak gedein aja. Loh, Nah, oke. Nah, dari sini kita akan menentukan siapa melakukan apa. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu mana yang akan kita tentukan dulu pekerjaannya. Ini tadi adalah, si marketer ya. Ini adalah marketernya, ini adalah wilayahnya. Oke, yang pertama kita tentukan siapa dulu nih? Si marketer siapa? S1, S2, S3, S4, S5?
Siapa yang pertama kita tentukan pekerjaannya? Wilayahnya? W1 bukan, Bu? W1. Oh, kalau ini kita cari orangnya dulu, Mbak. Kalau wilayahnya nanti yang kedua. Yang pertama adalah kita cek orangnya dulu. Barisnya dulu. S3, Bu. S3. Kenapa S3, Mbak? Karena cuman bisa melakukan W3. Oke, si marketer S3 ini dia cuma punya nilai 0 di W3. Kalau S1 dia punya 2 ya, oh 3 malahan. S2 di sini ada 2. Nah, S3 ini cuma ada 1 nolnya di sini. Terus S4 ada 2 di sini, terus S5 ada di sini. Oke, berarti benar ya. Kita tentukan dulu si S3. S3 dia akan melakukan pemasaran di wilayah 3. Oke, berarti kita blok dulu. Kita blok warna hijau. Oke, berarti si S3 akan melakukan pemasaran di wilayah W3. Oke, setelah itu mana lagi? Ini saya coret dulu. Berarti kita masih punya S1, S2, S4, sama S5. Wilayahnya wilayah 1, wilayah 2, wilayah 4, sama wilayah 5. Oke, kemudian yang mana nih? S2. S2. Kenapa Mas S2? Nah, yang S2 itu yang nolnya wilayah 2 sama wilayah 3. Yang wilayah 3-nya kan udah diambil sama S3-nya. Iya, Jadi tinggal W2. betul. Karena si S2 ini dia bisa memasarkan di wilayah W2 sama W3. Nah, tapi W3 udah diambil, berarti dia cuma tinggal punya wilayah 2. Berarti yang S2 ini melakukan pemasaran di wilayah 2. Oke, berarti kita coret W2, terus S2-nya juga kita coret. Lanjut lagi, terus mana lagi nih yang kita coret? Mana Mbak? S? S4. S4, oke. S4 wilayahnya mana? W5. Wilayah 5. Oke, kenapa wilayah 5? Karena yang W2-nya udah diambil sama yang S2. Oke, betul ya. Karena ini S4 ini dia bisa memasarkan di wilayah 2 sama wilayah 5. Tapi wilayah 2-nya sudah diambil. Akhirnya dia cuma tinggal di wilayah 5. Oke, kita blok W5-nya. Berarti W5 oke coret, terus S4-nya juga udah coret. Oke, lanjut lagi. Mana? Tinggal S1 sama S5. S5, Bu. S5. S5 di mana? Di W4. W4. Kenapa W4, Mbak? Karena yang W2 tadi udah dipakai sama S2, jadi tinggal kesisa W4 untuk S5. Oke, betul ya. Kasusnya sama kayak S4 tadi. Karena S5 ini bisa melakukan pemasaran di wilayah 2 sama 4, tapi karena W2-nya udah diambil, dia cuma tinggal di wilayah W4. Berarti kita blok S5 di wilayah 4. Oke, W4 coret, S5 coret. Tinggal terakhir si S1. S1 di sini karena W2 udah diambil, W4 udah diambil. Nah, berarti sisanya si S1 bisa melakukan pemasaran di wilayah 1. Oke, jadi ini akhirnya schedule penugasannya. Tinggal kita tentukan dari per biayanya, bukan biaya kalau ini tadi. Ini tadi adalah proporsinya. Proporsi keberhasilan penjualan di setiap wilayah. Oke, untuk menentukan ini ada yang bingung nggak? Atau mau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, berarti tinggal kita hitung di akhirnya. Tadi sudah saya buat. Nah, oke, ini tadi di mana ya? Ini ya, oke, di sini. Nah,
Oke, kita balik lagi. Ini berarti kita tulis lagi S1 memasarkan di wilayah 1. Bener ya, udahan. Terus S2 memasarkan di wilayah 2. S2 wilayah 2 di sini. Terus S3 memasarkan di wilayah 3. S3 wilayah 3 udah benar. Terus S4 memasarkan di wilayah 5. S4 di wilayah 5, udah betul. Kemudian S5 di wilayah 4 di sini. Ternyata perhitungannya pun sama. Walaupun tadi saya salah hitungan, ternyata hitungannya tetap sama. Di sini S1 melaksanakan pemasaran di wilayah 1, S2 di wilayah 2, S3 wilayah 3, S4 di wilayah 5, dan S5 di wilayah 4. Kemudian kita masukkan probabilitas pencapaiannya. Probabilitasnya didapat dari mana? Kita dapatkan dari kasus tadi di awal. Ini ya. S1 melakukan pemasaran di wilayah 1. Di sini probabilitasnya adalah 0,10. Berarti nanti kita tuliskan di sini, di bawah sini, ini adalah 10% atau 0,10. Dan seterusnya sampai S5 di wilayah 4. Kemudian ada tambahan lagi tadi. Tadi diketahui bahwa keuntungannya kalau di wilayah 1 adalah 100 juta, wilayah 2 80, dan seterusnya. Berarti nanti kita tinggal mengkalikan. Di sini wilayah 1, di sini 10%, berarti 0,10 kita kalikan 100 juta, ketemu 10 juta. Terus di sini untuk S2 melaksanakan pemasaran di wilayah 2 0,30, kita kalikan 80 juta, ketemu 25 juta, dan seterusnya. Kemudian setelah kita hitung, kita kalikan, kita totalkan ketemu. Ini adalah 146,75 juta. Ini adalah total penjualan, keuntungan dari penjualannya dari kelima pemasar tersebut, dari kelima wilayah. Jadi yang soal nomor 2 ini agak trikinya karena dia 2 kali perhitungannya. Kita cari dulu probabilitasnya, baru kita kalikan dengan tadi keuntungannya tiap wilayah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, gimana, udah panas belum? Atau malah ngantuk? Panas sekali. Panas sekali. Oke, nanti diademin pakai es ya. Kita masih ada 1 soal nih, supaya nggak meledak nanti. Oke, lanjut ya, tugas 3. Siap? Siap, Bu. Oke, ya lanjut lagi ke tugas 3. Semoga nggak salah hitung ya kali ini, sambil dibantu cek, siapa tahu saya salah lagi. Nah, di tugas 3 ini kasusnya adalah ada manajer pemasaran, sama nih kasusnya hampir mirip yang nomor 2. Tapi dia ingin menempatkan pemasar di 4 daerah pemasaran produknya. Kalau tadi 5, di sini ada 4 aja. Nah, penempatan salesman ini berdasarkan perkiraan keuntungan yang didapatkan oleh pemasar di setiap daerah pemasarannya. Bila data keuntungan yang diperoleh setiap pemasar di setiap daerah seperti pada tabel di bawah ini, tentukan penugasan yang harus dilakukan oleh manajer agar keuntungan yang didapatkan maksimal. Kalau yang ini sudah ada kalimat kuncinya, kata kuncinya nih. Berarti kita pakai maximize atau minimize? Maximize, Bu. Maximize. Sudah ada beberapa kata kunci ya di sini. Udah ada kata maksimal. Terus di sini juga ada kata keuntungan. Nah, udah ada keuntungan, udah ada maksimal, berarti kita akan menggunakan metode maksimalisasi karena kita akan meningkatkan keuntungan. Oke, lanjut lagi. Ini soalnya ya. Ada pemasar 1, 2, 3, sama 4. Terus wilayahnya ada daerah 1, 2, 3, sama 4. Nah, yang ini adalah data historis keuntungannya, perkiraan keuntungan dari setiap wilayahnya. Oke, kemudian kita pindahkan soalnya di sini, biar gampang, biar ringkas, saya tuliskan langsung P1 sampai P4. Kemudian di sini ada D1 sampai D4, daerah 1 sampai daerah 4. Kemudian ini adalah keuntungannya dari masing-masing wilayah sama pemasarnya. Oke, lanjut lagi. Seperti biasa kita cek dulu
tadi kita pakai metode apa? Karena tadi untuk keuntungan, berarti kita akan pakai maksimalisasi atau maximize. Nah, setelah kita akan menentukan itu, baru kita mencari elemen terbesar apa terkecil? Terbesar, Bu. Terbesar. Jadi setiap baris kita cek mana yang paling gede. Oke, P1 di sini yang paling gede adalah 1100. 1100. P2 1100. 1100 juga. P3 1050. 1050 ada 2 ya. Terus P4 1150. iya, betul. Ini udah saya blok warna kuning. Nah, ini adalah yang paling besar, nilai paling besar dari setiap baris. Kemudian setelah kita menentukan nilai paling gede, baru kita kurangkan setiap angka yang ada di tiap selnya. Berarti tadi 1100 kita kurangkan 1000, 1100 kita kurangkan 900 dan seterusnya, yang bawah juga mengikuti. Kita ketemu tabel yang baru seperti ini. Oke, setelah ini apa yang kita lakukan? Kalau udah menyesuaikan baris, terus kita menyesuaikan apa nih? Pilih elemen terkecil dari tiap kolom yang belum ada nolnya, Bu. Oke, betul ya. Setelah kita menyesuaikan setiap baris, kita cek di kolom. Ada nggak kolom yang belum ada nolnya? Oke, yang belum ada nolnya kolom berapa, Mbak? D2. D2. Oke, betul ya. D2 ini belum ada nilai nolnya. Terus habis itu apa yang kita cari? Cari nilai terkecilnya di D2. Oke, nilai terkecilnya D2 adalah 100. 100. Oke, di sini ada 2 ya nilai terkecilnya. Ada nilai 100 yang paling kecil. Kemudian baru kita kurangkan ke setiap sel yang ada di kolom D2. Oke, kita kurangkan seperti ini. Kita dapat tabel baru. Nah, dari sini kita sudah cek, barisnya udah ada 0 tiap baris, tiap kolom juga udah ada 0, baru setelah itu kita coret. Nah, yang kita coret yang pertama yang mana dulu nih? P2, Bu. P2. Oke, kita lihat. Benar nggak P2? Oh, ternyata P3. Kenapa P3? Bukan P2? Ada 3, Bu, ternyata P3 nolnya. Iya, betul. Jadi yang P3 di sini nolnya ada 3, terus habis itu ada yang P2 ini cuma ada 2. Oke, tapi kita lanjutin juga sama ya. P2 ini kita coret. Kemudian yang kita coret mana lagi? Setelah P3, P2? Ada banyak kemungkinan nih habis ini. Ada yang punya pendapat? Itu boleh dicoret yang baris semua nggak sih, Bu? Yang P4 terus P1 Boleh, gitu. bisa. Karena kita punya nolnya yang sendirian ada di sini sama di sini ya. Ada 2 di sini. Nah, dia posisinya adalah sendirian karena tidak ada partnernya yang lain. Nah, ini bisa dicoret seperti ini. Gini ya. Karena dia 00. Di sini jadi coretannya ada 4 kan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini baris sama kolomnya juga ada 4. Berarti ini sudah optimal. Bisa juga kita coret seperti ini. Kita pakai vertikal. Jadi yang dicoret adalah D3 sama D1. Di sini juga ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena sudah ada 4 coretan berarti sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal barulah kita akan menentukan schedule penugasan. Oke, berarti nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang kita tentukan di sini seperti tadi ya, yang kasus pertama adalah kita cari pemasar yang cuma bisa bekerja di satu wilayah aja.
Nah, kasusnya di sini P1 dia ada 1. Kalau P2 ada 2, P3 malah ada 3, P4 juga cuma ada 1. Cuma masalahnya yang membedakan adalah kalau P1 dia di sini cuma sendirian. Wilayah D3 itu nggak ada pemasar lain yang bisa masuk. Bisa dilihat di sini ya, nolnya cuma 1, D3 cuma ada di sini. Dia cuma bisa dimasuki oleh pemasar 1. Pemasar 2, pemasar 3, pemasar 4 nggak bisa masuk D3. Entah mungkin kejauhan atau mereka tidak menguasai wilayahnya, berarti kita pilih yang di sini. Nah, kalau P4, dia memang cuma bisa masuk di wilayah D1 aja. Tapi D1 itu juga bisa dipilih oleh pemasar 3 sama pemasar 2. Jadi masih ada kemungkinan lain. Nah, yang pertama kita pilih yang di sini aja. Karena dia cuma 1. Cuma ada pemasar 1 dan wilayah D3 yang bisa dimasuki oleh pemasar 1. Berarti kita pilih D3 ini untuk pemasar 1. Oke, berarti kita coret D3-nya sama P1-nya. Nah, habis dari sini terus mana lagi yang kita tentukan? Yang kita tentukan wilayahnya. Setelah P1 masih ada P2, P3 sama P4. Mau P berapa lagi? P4. Siapa? Di mana Mbak? Sorry. P berapa? P4. P? 4. P4. Oke. P4 di D1. D1. Oke. Itu ya tadi. Karena dia cuma bisa masuk di wilayah D1. Oke. Berarti kita coret D1, P4. Tadi ini juga ya. Oke, lanjut lagi. Mana yang mau ditentukan? Masih ada P2 sama P3? P2. P2. Oke, P2 di wilayah berapa? D2. D2. Kenapa D2? Karena yang untuk wilayah D1 udah nggak bisa karena sama P4 tadi, jadi P2 sisanya sama D2. Iya, betul. Karena P2 ini dia punya pilihannya cuma D1 sama D2, sedangkan D2 udah diambil alih sama P4. Berarti tinggal di wilayah D2. Nah, di sini. Berarti tinggal D1 udah diambil, terus D2 udah diambil, D3 udah, D4-nya sisanya. Nah, sisanya tinggal P3. P3 akan memasarkan wilayah 4. Nah, udah selesai ini schedule-nya. P1 di wilayah D3, P2 di wilayah D2, terus P3 wilayah D4, P4 nanti di wilayah D1. Tinggal kita tentukan tadi keuntungannya. P1 di wilayah D3 1100 dan seterusnya kita jumlahkan, ketemu di sini total keuntungannya sebesar 4.300. Oke, udah selesai deh nomor 3. Agak lebih simple. Dia cuma satu kali aja coretannya dan nggak ada penyesuaian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau yang dibingungkan? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, Tidak, Mas tidak. Randy sudah aman. Yang lainnya? Tidak. Tidak ya? Ya? Bu, berarti setiap kolom itu harus ada nolnya. Iya, setiap kolom maupun baris harus ada nolnya sebelum mana ya Mbak? Tadi sebelum tak coret-coret. Nah, di sini nanti ditentukan tiap baris di tiap kolom ini udah ada nolnya apa belum. Kalau belum harus jadi kita sesuaikan. Tadi yang ini ya, yang ini kan ada yang D2 ini belum ada nolnya. Berarti kita harus cari nilai terkecil kemudian kita kurangkan. Supaya nanti hasilnya adalah seperti ini. Baris ini di kolom ini udah ada nolnya, baris ini udah ada nolnya, baris ini juga udah, baris 3 udah, baris 4 juga udah. Jadi setiap baris ataupun kolom paling nggak ada 1 nol. Baru bisa kita main coret, kemudian kita tentukan schedule-nya. Tiap orang akan bekerja di wilayah mana. Gitu Mbak Putri. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang lainnya? Sudah? Udah, Bu. Udah, oke. Kalau gitu tak stop record dulu.